Obat hati. Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Victor M. Paracin. Bentar untuk mendengar suara Tuhan. Renungan harian hari ini mungkin adalah pesan yang Tuhan kirimkan khusus untukmu. Judul renungan hari ini adalah hal-hal kecil itu penting. Ayat inti renungan hari ini, Matius 25 ayat 23 dan 29 berbunyi, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius 25:29, TB. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Para pemimpin agama Timur kerap mengingatkan murid-muridnya bahwa bahkan sedikit racun dapat menyebabkan kematian, dan benih kecil dapat menjadi pohon besar. Buddha, misalnya, mengajarkan bahwa setetes air pun pada akhirnya akan dapat mengisi bejana besar. Dan Yesus berkata, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Matius 17 ayat 20. Penerapan praktis dari ajaran Yesus adalah bahwa gunung, kehidupan, beban kita yang berat, harapan yang pupus, impian yang hancur, dapat dipindahkan atau diubah ketika kita menggunakan iman, betapapun kecilnya. Contoh inspiratif mengenai hal ini adalah kasus James R. Jeffries. Saat dia lahir pada tahun 1932 dengan osteogenesis imperfecta, penyakit tulang rapuh, para dokter memupus harapan keluarga tersebut dengan memperkirakan bayi tersebut tidak akan hidup lebih dari 1 tahun. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka, dia akan menjadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka, dia akan menjadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Dia menikah dengan seorang perawat. Mereka memiliki 2 anak dan kemudian mengadopsi 7 anak lagi ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahwa keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh. Salah satu anak angkat mereka buta, ada yang cacat karena polio, ada yang cacat tulang belakang, ada yang lahir tanpa kaki, dan salah satunya menderita diabetes. 4 dari anak-anak itu adalah keturunan dari etnis campuran dan 2 lagi adalah orang Korea. Pada tahun 1977 Jeffries dinobatkan sebagai orang dewasa luar biasa tahun ini oleh American Brittle Bone Society. Gubernur New Jersey, negara bagian tempat Jeffries dilahirkan dan tinggal, mengumumkan Hari James R. Jeffries, menyatakan bahwa kehidupan dan karir James R. Jeffries bermanfaat sebagai inspirasi dan sumber kekuatan bagi semua orang yang menderita penyakit cacat fisik. Jeffries adalah contoh cemerlang dari seseorang yang meraih pencapaian besar dengan mengambil langkah-langkah kecil. Terlepas dari seberapa besar, gunung, kesulitan yang Anda hadapi, iman dapat membuat Anda tetap berusaha keras, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari Anda menyadari bahwa Anda telah berhasil melewatinya. Kesimpulan yang menyentuh. Kisah James R. Jeffries mengingatkan kita bahwa iman tidak diukur dari besarnya, melainkan dari kemauan untuk tetap melangkah meski hanya sedikit demi sedikit. Tuhan tidak menuntut kita untuk memindahkan gunung dalam sekejap, tetapi untuk percaya bahwa Ia sanggup melakukannya melalui setiap langkah kecil yang kita ambil. Iman sebesar biji sesawi pun cukup untuk menggerakkan tangan Tuhan, bila kita terus melangkah tanpa menyerah. Saat kita memilih untuk percaya, Tuhan sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi keajaiban. Doa hari ini, Tuhan yang penuh kasih, ajarlah aku untuk tidak memandang kecilnya imanku, tetapi melihat kebesaran-Mu yang bekerja di dalamnya. Ketika aku menghadapi gunung kesulitan, berikan aku keberanian untuk melangkah, 1 langkah kecil setiap hari, dengan keyakinan bahwa Engkau berjalan bersamaku.
Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati.